Shalom alaikum bisem hamasia. Alaikum shalom. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus yang masih memberikan hidup kita sehat dan sempat untuk bisa berliturgi bersama-sama pada pagi hari yang suci yang indah ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, bersyukur tentunya bahagia dan tentunya harus banyak doa karena kita punya seorang episkop Daniel dari Nikopolis, Indonesia dan Asia. Kita syukuri itu sehingga kalau ada tabisan-tabisan para subdiakon, diakon dan presbiter tidak usah banyak biaya mendatangkan episkop dari luar negeri, ya. Kita punya episkop sendiri dan itu kita syukuri. Dan Semarang tentunya harus siap-siap juga. Apa saya tidak tahu karena mau munas mungkin surga siapa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bacaan kita pagi hari ini khususnya dalam Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai yang ke-34. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus turun dari surga menjadi manusia. Firman Allah turun ke dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia dari dosa, iblis dan maut. Dan bersyukurlah siapapun yang sudah menerima Sang Kristus melalui gerejanya, yang sudah dibaptis di gerejanya, sehingga Bapak Ibu sudah diselamatkan dari dosa, iblis dan maut, dan nama saudara, nama kita telah terdaftar dalam kitab kehidupan di surga anak domba Allah itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, pada waktu Sang Kristus ada di dunia, sebelum beliau naik ke surga, tiada hentinya mengajar, mendidik, mendampingi, mendoakan, membangkitkan iman para muridnya secara khusus dan orang-orang yang berbondong-bondong mengikuti Sang Kristus pada waktu itu. Betapa pentingnya iman kepada Sang Kristus para murid karena mau ditinggalkan Kristus ke surga dan mereka akan menghadapi tantangan yang tidak mudah sehingga mereka membutuhkan iman yang sepenuh-penuhnya kepada Kristus dan penyerahan total kepada Kristus sebagai gurunya dengan sungguh-sungguh. Karena itulah pagi ini kita belajar sedikit hidup beriman dan berserah diri sepenuhnya kepada Sang Kristus, Sang Kuasa Maha Kudus. Sekali lagi dengan damai sejahtera Romo sampaikan hidup beriman dan berserah diri sepenuhnya kepada Sang Kristus, Sang Kuasa Maha Kudus. Sang Kristus sebelum meninggalkan para muridnya untuk kembali ke surga, ia tiada henti membangkitkan, mengajar kepada para murid agar mereka memiliki iman yang sungguh-sungguh sepenuhnya dan penyerahan sungguh-sungguh kepada Sang Kristus, Sang Junjungan Agung itu. Karena itulah Bapak Ibu yang terkasih, untuk membangkitkan iman para murid, Yesus melakukan hal-hal nyata di dalam bacaan kita pagi hari ini. Yang pertama, Sang Kristus menyuruh para muridnya naik perahu untuk pergi ke danau mendahulunya. Kalau kita baca Matius 14 ayat yang ke-20a. Itu cara Kristus. Kristus mengajar di mana-mana, dari kota-kota, dari desa ke desa, di dalam kesibukan pelayanannya, dalam kesibukan membangkitkan iman para murid. Yesus mengatakan dan menyuruh para muridnya untuk pergi mendahului Yesus memakai perahu di danau pada waktu itu untuk berlayar. Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Tujuannya agar mereka, para murid itu, memiliki iman yang sungguh-sungguh sepenuhnya dan berserah diri sepenuhnya kepada Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, cara Yesus lakukan adalah ayat 22b, menyuruh kerumunan orang banyak yang mengikutinya untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Matius 14 ayat 22b. Orang-orang banyak tercatat sebelumnya, perikop sebelumnya pasal 14
Kira-kira 5.000 laki-laki, belum perempuan dan anak-anak telah diberi makan oleh Sang Kristus dengan sungguh-sungguh penuh, kenyang dan masih sisa. Setelah mereka melihat mujizat itu, tentunya berharap terus Kristus menolong terus. Namun Yesus mengajar iman mereka sehingga mereka disuruh pulang ke rumahnya masing-masing agar belajar iman. Tidak selalu Yesus harus hidup di tengah-tengah mereka secara jasmani lahiriah bersamanya. Harus belajar iman, belajar penyerahan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka pulang, dan para rasul pun juga ikuti perintah Yesus itu. Kemudian yang dilakukan Yesus yang berikut adalah mendaki ke atas bukit seorang diri untuk berdoa kepada Sang Bapa. Matius 14 ayat 23. Itu indah sekali. Dalam kesibukannya pelayanan, orang sakit apapun disembuhkan, bahkan orang mati dibangkitkan, orang yang bimbang dikuatkan, dihibur dan lain sebagainya. Tapi di tengah-tengah kesibukan itu, Yesus mencari waktu khusus pergi ke bukit untuk berdoa seorang diri. Hubungan pribadi dengan Sang Bapa mutlak dibutuhkan Kristus waktu itu. Dan kita sebagai orang percaya, Rasul Yohanes mengatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6, barang siapa mengatakan hidup di dalam Dia, ia wajib hidup seperti Kristus. Salah satunya contoh Yesus berdoa seorang diri pada Sang Bapa. Bapak Ibu, kita bisa sibuk bekerja apapun, cari makan di rumah tangga segala macam. Carilah waktu luang digunakan untuk hubungan pribadi dengan Bapa di surga, dengan Yesus, dengan Roh Kudus, dengan Sang Tritunggal Maha Kudus itu. Yang punya kamar di rumah, masuk kamar, tutup pintu, hubungan berdoa kepada Bapa, kepada Roh Kudus. Seperti Yesus mencari waktu khusus, meninggalkan para muridnya pada waktu itu. Muridnya dibiarkan berlabuh di danau itu. Yesus mencari waktu khusus untuk berdoa. Bapak Ibu yakin murid Kristus sungguh-sungguh wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Salah satunya berdoa. Umum lagi susah, sedang menghadapi penderitaan apapun, jangan lupa datang kepada Kristus. Berdoalah sungguh-sungguh seperti Kristus itu. Dan yang berikutnya yang Yesus lakukan, Matius pasal 14 ayat yang ke-23, ya, mendekati ke atas bukit seorang diri tadi sudah. Yang keempat yang dilakukan Yesus ayat 24, membiarkan perahu para muridnya diombang-ambingkan oleh gelombang laut karena diterpa oleh angin saka yang besar itu. Apakah Sang Kristus tidak tahu bahwa murid-murid akan menghadapi angin saka yang besar itu? Tentunya tahu. Ya, tapi Yesus memang menyuruh mereka untuk berlabuh ke sana, mendahulunya. Yesus tahu persis bahwa mereka akan menghadapi itu semua. Tapi Yesus memang sengaja untuk mendidik, membangkitkan iman. Memang tidak mudah. Mengajak orang beriman itu tidak mudah. Membangkitkan iman orang itu tidak mudah. Tidak gampang. Ya. Para murid yang tahu mujizat 5.000 orang diberi makan itu dengan bahan dasarnya, pokoknya 5 katul roti dan 2 ikan, masih bimbang, masih ragu kan? Itu para murid. Dan tidak mudah untuk membangkitkan iman itu. Sehingga Kristus memang membiarkan yang lain agar mereka belajar. Kadang-kadang kita bingung juga kan, orang yang tidak punya Yesus hidupnya berkelimpahan gitu kan. Orang yang tidak punya Yesus hidupnya begitu. Kemarin baru ngobrol dengan berbendera, ada tetangga itu anak muda jualan sayur dari Cepogo, Ambarawa dijual ke Solo pakai mobil Bronda. Rumahnya bagus, mobilnya banyak, motornya gede-gede yang itu loh. Dari mana itu? Dari Badukun atau usaha sungguhan, kita nggak tahu persis. Tapi dari sisi kacamata, mereka berlimpahan dari sisi jasmaninya. Orang Gomo ini suki-suki ya di RRC. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita melihat kalbu kita masing-masing. Kita sebagai orang beriman,
Kadang Yesus membiarkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita agar kita belajar iman dan belajar penyerahan sepenuhnya kepadanya. Bapak Ibu kasih, yang kelima kita melihat ayat 25. Mendatangi para muridnya, waktu masih gelap, dengan berjalan di atas air di danau itu. Yesus berjalan di atas air masih gelap. Apa Yesus nggak tahu nanti murid-murid itu takut? Tentunya ngertilah manusia itu. Tapi para murid menghadapi itu takut. Bahasa Jawa ini ada demit yang jalan di atas air gitu. Bahasa Jawa ini akhirnya itu demit. Ada hantu yang sedang berjalan. Mereka ketakutan. Dan puji Tuhan, kita melihat mereka juga berteriak-teriak. Kalau kita baca ayat yang ke-25, kita baca. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut hantu. Yesus membiarkan ini juga. Dan murid-muridku, aku tak jalan di atas air. Bagaimana sikapnya? Bagaimana imannya? Bagaimana responnya menanggapi situasi itu? Mereka pada takut. Dipikir hantu, padahal tidak hantu. Yesus yang berjalan di tempat itu. Saudaraku, kalau kita sedang menghadapi apapun, kita kadang-kadang seperti para murid, takut bagaikan hantu yang besar, yang punya kuasa. Tidak ada jalan keluar, jalan buntu, segala macamnya. Saudaraku, saya bulan ini dibanjiri WA, baik yang Kristen maupun non-Kristen. Isinya apa? Minta tolong. Tolong apa? Pinjam duit. Minta tolong apa? Doakan pabrik saya. Ada menurut saya, ada teman Tionghoa yang perempuan, yang laki aja lah, punya perusahaan besar di Indonesia. Sekarang di ambang kolek. Minggu yang lalu saya diundang ke pabriknya. Yang memahami itu semuanya, dunia sedang dihadapkan persoalan ekonomi yang tidak mudah. Dan dia semua pabriknya itu sudah masuk ke anggunan. Pajaknya gede, harus bayar tiap bulan sekian dan sebagainya. Tapi tidak itu tak ajak berdoa di sana. Kita doa di sana. Kita mohon kemurahan Allah. Saya bilang sama perusahaan itu, sama pengusahanya itu, karena waktu itu yang lagi ada, saya WA yang lebar. Ada tidak takut menghadapi semuanya itu sisi yang baik. Kadang-kadang kita pun juga takut menghadapi situasi hidup ini. Persoalan kita bagian hantu yang menghantui kita dan tidak ada jalan keluar. Mari kita lihat proses selanjutnya. Yesus membangkitkan iman, mengajar mereka agar memiliki iman yang sepenuhnya dan penyerahan diri. Kita lakukan. Kita lihat seterusnya di sini. Saudaraku yang kasih, lalu Petrus berseru. Saudaraku yang kasih, ayat yang ke-26. Ya, kemudian ayat 27. Kita lihat. Ya, Yesus memberi ketenangan kepada murid-muridnya dengan berfirman, "Tenanglah, inilah aku, jangan takut." Tentunya murid-murid yang sedang dihantui ketakutan itu dan sedang diombang-ambingkan itu, mendengar sapaan dari Kristus, firman itu tentunya menyejukkan kalbunya, hatinya, hidupnya. Seharusnya seperti itu. Dan kita melihat Bapak Ibu, dengan firman yang dikatakan Kristus itu, sabdanya itu, perkataan itu, pengantikan itu, apa sambutan para murid, khususnya Petrus sebagai pimpinannya? Mereka, kita lihat Petrus berkata apa? Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, ya, suruhlah aku datang padamu berjalan di atas air." Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat cara Yesus mendidik murid-murid
mengizinkan dan membiarkan para muridnya, secara khusus Petrus, untuk melakukan hidup di luar kemampuannya. Petrus bilang, Tuhan, kalau engkau itu benar Tuhan, guruku yang baru saja memberi makan 5.000 orang seperti itu, dengan aku datang berjalan di atas air. Apa Yesus nggak tahu kalau dia nggak sanggup, nggak mampu sebagai manusia? Tentunya tahu. Tapi Yesus mengajar iman Petrus. Walaupun secara manusia tidak mampu untuk berjalan di atas air, yang bisa berjalan di atas air hanya yang punya kuasa ilahi. Dan Yesus membiarkan, mengizinkan di luar kemampuan Petrus itu. Dan Petrus mencoba ikuti perintahnya. Dan kita melihat Bapak Ibu yang dilakukan Petrus. Memang ada ketaatan si Petrus. Dan ketika Yesus, ya, Tuhan, apabila Engkau itu suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Memang taat Petrus. Sini, datang, berjalan. Kemudian kita melihat, ya, apa berhasil Petrus? Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Berjalan di air, titik, enak juga ya, enak jalan di air. Oh, tiba-tiba ada angin, yes. Kena jubahnya barangkali, kena si Petrus itu. Nah, mulai takut, bimbang, ragu, nggak percaya sepenuhnya, nggak penyerah sepenuhnya. Sehingga dia hampir binasa, hampir mati, hampir tenggelam, dan dikatakan Petrus, Tuhan tolonglah aku. Nah, ini luar biasa. Ya sungguh-sungguh mohon pertolongan Tuhan, Tuhan tolonglah aku. Doa sederhana kan? Masuk nama, Tuhan tolonglah anak istriku, para suami. Sing istri, Tuhan tolonglah suami anak-anakku. Nah, begitu. Yang belum ikut ortodok, Tuhan tolonglah agar istriku, suamiku, anakku, keluargaku percaya Yesus, masuk di gerejanya yang rasulia. Pertama kali Roh Markus berdoa setelah saya mengenal ortodok, Presbitera saya doakan, si Andri dan Dimitri saya doakan, dan ikut semuanya, nggak dipengaruhi. Romo yang memberi teladan hidup di rumah tangga. Kemudian bapak saya dan ibu saya tak aja. Pertama nggak mau, gue ngopo tole, kondisi duwe gaji, duwe gereja, asetmu milikmu semua, kok mak tinggalke mau melu ortodok, kowe dikai apa? Kamu dikasih apa? Dan sebagainya. Saya bilang dikasih keselamatan. Lah kamu selamat, durung Pak. Kita belajar, akhirnya memutuskan bapak ibu saya baptis bareng-bareng di Jakarta, 22 orang di Gandaria. Jadi saya dibaptis Romo Yohansap dari Rusia. Waktu itu 22 orang di Jakarta, satu bis pergi ke sana. Terbuka komunitas itu di Simo, dilayani Romo Boris. Karena Romo ditabis belum ada jemaat. Romo boleh pergi Jakarta, guru Romo Daniel waktu itu diganti Romo Barnabas. Karena Romo-Romo ini tapi belum ada jemaat. Nah, saya berharap yang ada di sini kalau mau ditabis lebih baik menginjil dulu, cari komunitas, cari jemaat, daripada di Romo nggak ada jemaatnya. Memang ada kasus Romo Daniel kan datang sendiri, itu perkecualian. Tapi kita yang ada lebih baik ada komunitas, lebih baik menginjil, mulailah dari diri sendiri, keluarga. Dan ini penting bagi kita semuanya. Karena itu tolonglah, mintalah kepada Kristus seperti siapa? Petrus yang hampir tenggelam, hampir mati itu dalam danau itu. Masih banyak orang-orang yang tenggelam dalam dosa, tenggelam dalam iblis maut. Mari kita berteriak seperti Petrus, Tuhan tolonglah keluargaku, Tuhan tolonglah Semarang,
16 kecamatan, 177 kelurahan perlu diselamatkan. Gereja yang besar. Ada teman dari Timor Leste yang melihat di Facebook saya itu, kemudian WA dan mohon Romo pergi ke mana Timor Leste, ngapain? Kami siap menjadi orang ortodok. Ada komunitas banyak sana. Saya sudah lapor Romo Daniel supaya ada yang dikirim ke sana di Timor Leste. Dan Romo Daniel kan bagian dari Eskup Asia juga. Nah, tolong seperti itu, Tuhan tolonglah kami. Tuhan tolonglah keluargaku. Tuhan tolonglah usahaku. Tuhan tolonglah masa depan anakku. Perlu sekali. Yang masih jomblo-jomblo, Tuhan tolonglah berjodoh seiman. Gitu ya. Ya. Artinya ada dua. Sekolah dulu rampung ke, ya baru dapat bujur. Kalau laki-laki ada punya duit, ya kan? Tapi kalau perempuan udah cantik, maksudnya gitu. Tujuannya gitu. Jadi Yesus membangkitkan, mengajar iman dan penyerahan kepada itu dengan sungguh-sungguh. Dan yang berikut, yang terakhir ya. Kita melihat 31, ya 30-31, ya Bapak Ibu kasih. Ya, Yesus mengizinkan bagi murid-muridnya melakukan hidup di luar kemampuan, dan Yesus mengeluarkan pertolongan kepada Petrus untuk menyelamatkan dari kematian. Perhatikan ya, perhatikan. Ya, kita lihat seterusnya. Yesus mengeluarkan pertolongan karena Petrus meminta pertolongan. Segera Yesus mengeluarkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang kurang percaya kan? Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Petrus percaya, tapi kurang penuh. Makanya Yesus membangkitkan iman mereka agar mereka memiliki iman yang penuh, iman yang sungguh-sungguh, iman yang total, penyerahan yang sungguh, penyerahan yang total kepada Kristus. Dan Yesus mengeluarkan tangannya, tangan bicara tentang kuasa Yesus sanggup menolong, menyelamatkan Petrus dan kita semua yang ada pada pagi hari ini. Orang Pentakosta bilang apa? Kalau kita turun tangan, Allah yang angkat tangan apa? Kalau kita angkat tangan, Allah yang turun tangan, betul ya? Kalau kita angkat tangan, artinya berdoa, Tuhan akan mengeluarkan kuasanya menolong kita. Begitu ya? Tapi kalau kita turun tangan, apa? Allah apa? Ya, tidak mau nolong gitu. Artinya nggak mau berdoa kita. Delay, Tuhan delay jadi nggak delay lah. Nah, Tuhan Yesus mengeluarkan tangannya menolong Petrus karena Petrus minta tolong. Yakini ini yang disembah Petrus sama yang kita sembah. Kalau Petrus berkata, "Tuhan tolonglah aku, tolonglah kami," kita mohon juga, "Tuhan tolonglah kami." Dengan sungguh-sungguh, penuh iman, tidak kurang. Nah, seperti Petrus yang kurang itu ditegur keras oleh Kristus, ya. Bapak Ibu yang kasih, cara yang Yesus lakukan untuk membangkitkan iman mereka 10 menegur keras Rasul Petrus atas kurangnya iman dan penyerahan kepadanya sepenuhnya secara total kepada Kristus 31b. Dan yang terakhir meredakan angin sakar atau alam yang besar yang sedang mengombang-ambingkan perahunya pada waktu itu. Matius 14:32. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Mantap. Ini iman. Petrus bersama teman-teman yang ada di perahu itu, "Engkau Anak Allah." Imannya bulat, imannya sepenuhnya, dan tentunya penyerahannya pun semakin kuat karena sudah melihat kenyataan firman menjadi manusia Yesus yang penuh kuasa, sang kuasa Maha Kudus, sehingga alam pun yang dia ciptakan tunduk pada Kristus dengan firman-Nya. Karena alam diciptakan dengan firman Allah dan Kristus firman Allah, makanya alam pun tunduk kepada firman-Nya sang Kristus. Ini puncak iman yang diajarkan Yesus. Sesungguhnya Engkau Anak Allah. Firman-Nya Allah dan Allah sendiri yang menjadi manusia. Bapak Ibu yang terkasih,
kita bisa menghadapi apapun hidup ini ialah firman yang singkat, padat, keras, menyentuh, fokus dan sebagainya, memberkati kita semua. Yang disembah Petrus dan para murid-muridnya, yang memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum perempuan dan anak-anak, sama yang kita sembah. Orang Pentakosta, Tuhan Yesus tidak berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Dunia ini bisa berubah, tetapi kuasanya, janjinya tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8. Dan berkati kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra dan Sang Roh Kudus.